Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok yang beranggotakan yang pertama atas nama Husnul Khotimah, yang kedua saya sendiri Sri Ayuni, yang ketiga Nur Sindi, yang keempat Wika Patimang, dan kelima Makfira Warahmah. Di sini kami akan menjelaskan materi mata kuliah analisis real dengan judul materi persekitaran bilangan real, supremum, dan infimum. Baiklah, materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri atas nama Sri Ayuni dengan NIM 19014020016 dengan judul materi yaitu garis bilangan real. Interpretasi geometri yang dikenal diantaranya garis bilangan real. Pada garis bilangan real, nilai mutlak. Bisa kita lihat contohnya pada gambar tersebut. Dari suatu elemen A anggota real adalah jarak A ke 0. Secara umum, jarak antara elemen A dan B di bilangan real adalah mutlak A kurang B. Maka selalunya jarak bernilai positif karena terdapat mutlak di sana. Perhatikan pada gambar berikut, terdapat garis bilangan real di mana tak terhingga ke atas dan tak terhingga ke bawah. Saya mengambil contoh di mana A sama dengan minus 2 dan B sama dengan 3. Di mana kita mencari jarak. Untuk mencari jarak, kita menggunakan rumus mutlak A dikurang B. Mutlak A dikurang B. Sehingga minus 2 dikurang 3 sama dengan 5 atau mutlak 5. Sehingga jarak dari titik minus 2 ke titik 3 sama dengan 5, yaitu kita hitung pada garis bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat hasil yaitu 5, di mana jarak dari titik minus 2 ke titik 3 sama dengan 5 atau mutlak 5. Baiklah, selanjutnya persekitaran bilangan real, definisi 2.2.7, di mana jika A elemen real dan epsilon lebih dari 0, maka persekitaran jari-jari epsilon dari A adalah himpunan V epsilon A sama dengan X elemen real mutlak X minus A kurang dari epsilon sama dengan A kurang epsilon dan A tambah epsilon. Sehingga yang dimaksud persekitaran atau bisa juga disebut lingkaran dari X elemen real adalah sebarang himpunan V, yaitu memuat persekitaran epsilon dari X, yaitu X kurang epsilon dan X tambah epsilon. Untuk A elemen real, pernyataan bahwa termasuk ke V epsilon A adalah ekuivalen dengan pernyataan berikut ini. Yang pertama yaitu mutlak X kurang A kurang dari epsilon berdasarkan definisi 2.2.7. Selanjutnya negatif epsilon kurang dari X kurang A kurang dari epsilon berdasarkan teorema 2.2.2c. Selanjutnya negatif epsilon ditambah A kurang dari X kurang A tambah A kurang dari epsilon tambah A berdasarkan teorema 2.1.7b. Selanjutnya A dikurang epsilon kurang dari X kurang dari A ditambah epsilon berdasarkan teorema 2.1.7b. Jadi X dikatakan termasuk ke V epsilon A jika dan hanya jika X lebih dari A dikurang epsilon dan X kurang dari A tambah epsilon, seperti pada gambar. Baik, saya Makfira Warahmah. Sini kita akan membahas tentang contoh persekitaran.
yang mana persekitaran 5 dengan jari-jari 2 adalah, nah di sini cara penyelesaiannya diketahui bahwa epsilonnya yaitu 2 dan A-nya yaitu 5. Nah, caranya seperti penjelasan sebelumnya dengan rumus persekitaran yaitu persekitaran dari A dengan epsilon sama dengan himpunan X elemen atau anggota bilangan real sedemikian hingga nilai mutlak X kurang A kurang dari epsilon. Nah, kita masukkan nilai epsilon dan nilai 5-nya. Nah, epsilonnya itu ada 2, yaitu 2 dan A-nya yaitu 5. Kita masukkan di sini. Kemudian di sini himpunan X elemen bilangan real, nilai mutlaknya A-nya yaitu 5, kemudian epsilonnya 2. Nah, dari sini kita jabarkan. Nah, di sini nilai mutlak X kurang 5 kurang dari 2. Nah, di sini kita menggunakan teorema pada penjelasan sebelumnya. Nah, yang mana nilai mutlak yang mana X kurang 5 atau X kurang A itu lebih dari min epsilon. Min epsilonnya itu min 2. Kemudian X kurang 5 kurang dari 2. Nah, setelah itu untuk menghilangkan min 5 ini, masing-masing ruas ditambahkan 5. Yaitu ini di sini min 2 ditambah 5, X kurang 5 ditambah 5, kurang dari 2 ditambah 5, sehingga kita menghasilkan X lebih dari 3 dan X kurang dari 7. Nah, sehingga hasilnya yaitu V2 dalam kurung 5 sama dengan himpunan X elemen atau anggota bilangan real dengan yang 3 yang mana X-nya lebih dari 3 dan X kurang dari 7. Jadi persekitaran 5 dengan jari-jari 2 adalah ini, hasilnya yang ini. X elemen bilangan real, X-nya lebih dari 3 dan X kurang dari 7. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua yang mana itu persekitaran 7 dengan radius 3/2. Penyelesaiannya kita bisa buatkan garis bilangan real yang mana A-nya yaitu 7, kemudian radiusnya 3/2. Nah, di sini dari definisi sebelumnya bahwa A ditambah epsilon yang mana 7 ditambah 3/2 itu berada pada titik 81/2. Kemudian untuk A kurang epsilon yaitu 7 dikurang 3/2, hasilnya berada pada titik 51/2. Cara penyelesaiannya ini, sehingga kita mendapatkan dari titik 51/2 dan titik 81/2 ini. Nah, kemudian kita sudah peroleh intervalnya yaitu merupakan 11/2. 11/2 ini kita peroleh dari pecahan di sini yaitu 2 kali 5 10 ditambah 1 hasilnya 11/2 sampai 17/2 dari sini 81/2. Nah, sehingga variabelnya yaitu base merupakan anggota dari interval himpunan 11/2 sampai 17/2. Sehingga persekitaran 7 dengan radius 3/2 yaitu 11/2 sampai dengan 17/2. Nah, selain cara interval ini, kita bisa menggunakan cara mutlak. Yang mana 7 ini cara intervalnya, kemudian kita masuk pada cara mutlak, nilai mutlaknya yaitu
dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa X dikurang A kurang dari epsilon, yang mana epsilonnya tadi itu 3/2 dan A-nya tadi itu 7. Kemudian di sini X-nya itu kita ganti dengan variabel P. Nah, untuk itu nilai P-nya ini harus kecil dari 7. Jadi kita misalkan ambil di sini di titik di sini yaitu titik 6, sehingga P-nya itu 6 dikurang 7, mutlak dari 6 kurang 7 kurang dari 3/2, hasilnya mutlak min 1 kurang dari 3/2 atau 1 kurang dari 3/2, sehingga kita peroleh himpunan V epsilon A, himpunan X anggota bilangan real nilai mutlak X kurang A kurang dari epsilon sama dengan interval A kurang epsilon, A ditambah epsilon. Nah, di sini sehingga kita masukkan nilainya, yaitu himpunan V 3/2, epsilonnya itu 3/2, 7-nya tadi yaitu A-nya tadi itu 7, sehingga himpunan ini tadi kita menggunakan variabel P, sehingga kita tuliskan P, anggota bilangan real mutlak P dikurang 7 kurang dari 3/2 sama dengan interval 11/2 kurang 17/2. Jadi persekitaran 7 dengan radius 3/2 nilai himpunannya adalah yang ini. Baiklah, selanjutnya yaitu teorema persekitaran 2.2.8. Diberikan A anggota real jika X berada dalam persekitaran V epsilon A untuk setiap epsilon lebih dari X, maka X sama dengan A. Untuk dibuktikannya X sama dengan A, kita menggunakan pembuktian kontradiksi. Karena X berada dalam sembarang persekitaran dari A, maka X anggota V epsilon A untuk setiap epsilon lebih dari X, andaikan X tidak sama dengan A. Karena di sini kita menggunakan pembuktian kontradiksi, maka kita misalkan X tidak sama dengan A. Maka X kurang A tidak sama dengan 0, sehingga mutlak A kurang B lebih dari 0. Pilih epsilon sama dengan mutlak X kurang A, maka X anggota V epsilon A berarti mutlak X kurang A kurang dari epsilon sama dengan mutlak X kurang A. Maka diperoleh mutlak X kurang A kurang dari mutlak X kurang A. Hal ini jelas tidak mungkin karena mutlak X kurang A lebih kecil dari mutlak X kurang A. Jadi terbukti bahwa X sama dengan A, yaitu X harus sama dengan A. Itulah hasil dari pemaparan materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.